menyetel murotal juga secara bersamaan? Ketika seseorang sedang tilawah secara langsung Al-Quran, tentu itu jauh lebih baik daripada yang menyetel TV. Lalu bagaimana ketika dalam waktu bersamaan ada yang menyetel TV? Katakan kepada orang yang menyetel TV, matikan jika mengganggu orang yang sedang qiraah. Tapi bagaimana kalau tidak mengganggu? Misalkan ibu di kamar, setelah selesai sholat, berzikir, kemudian berdoa, sholat ba'diyah, lalu melakukan ini sendiri di rumah. Lalu yang di luar misalkan ada mbak atau ada anak yang kemudian menyetel TV yang isinya murotal juga, tapi tidak mengganggu orang yang sedang baca Quran, maka insya Allah tidak mengapa. Insya Allah tidak mengapa. Yang seperti itu insya Allah tidak mengapa ibu. Tapi kalau acaranya selain murotal, misalkan tontonan yang lain, tentu saja lebih baik itu dimatikan. Iya Ustaz. Syukran Ustaz. Wallahu a'lam. Silahkan yang lain barangkali ada yang mau bertanya. Banyak luas garis. Ya, baik. Ada yang mau bertanya lagi, Ibu, sebelum kita memulai kajian sambil menunggu teman-teman? Berapa menit lagi, Ustadz? Afwan. Padahal banyak yang saya ingin tanyakan, tapi udah lupa, Ustadz. Sekian banyak, Insya Allah. Ya, 13 orang. Sebentar. Saya punya pertanyaan. Oh ya, Ustadz Susilo, Afwan izin bertanya. Ustadz Susilo. Bermasalah kayaknya, Mbak. Oh, ya. Merekam tapi suaranya tidak keluar, Ustadz Susilo. Assalamualaikum Ustadz. Oh ya, connecting suaranya. Suara saya sudah terdengar Ibu? Alhamdulillah sudah Ustadz. Ustadz izin saya bertanya. Silakan, ya, silakan. Nah, jadi begini Ustadz, misal kan segala sesuatu itu bergantung dengan niat. Tapi terkadang orang tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya antara perbuatan dengan niatnya, tapi lebih kepada mengandalkan yang penting kan niat, tapi dengan cara yang kurang ahsan. Itu bagaimana ya Ustadz? Contohnya seperti apa Umu? Contohnya seperti apa? Ini dalam urusan ibadah, makto, apa dalam urusan muamalah atau yang lain? Contohnya seperti apa realnya? Yang penting kan niat dan contohnya. Contoh misalnya kita dalam hal ibadah lah ya Ustadz, rata-rata dalam hal ibadah, dalam bermuamalah juga ada. Tapi kebanyakan dalam beribadah, padahal tidak ada petunjuk dari Rasul seperti itu. Bahkan pada akhirnya ketika mencoba mengingatkan, dibilangnya, situ mah belajarnya baru sampai situ gitu. Ibaratnya sampai jadi akhirnya dilecehkan. Ya, seperti itulah. Terkadang kita mendapatkan suara-suara yang tidak enak dari seseorang yang ketika kita mengingatkan. Prinsip kita begini, yang penting kita jangan menyakiti orang, jangan mencela orang, jangan menghina orang, jangan melecehkan orang. Tapi ketika kita yakin kita mengingatkan karena orang itu berada di atas kesalahan, bid'ah dan seterusnya misalkan, kita wajib mengingatkan. Tapi sudah, seandainya yang diingatkan membalas dengan kata-kata yang tidak baik, sudah. Jangan kemudian diperpanjang. Kalau dikatakan, kamu kan belajarnya baru sampai situ, saya kan sudah panjang. Alhamdulillah. Saya hanya mengingatkan, setahu saya seperti ini, sudah. Jangan diperpanjang lagi. Khawatir nanti malah timbul dosa. Akhirnya pertengkaran dan perselisihan. Nah, ketika seseorang yang menjalankan sesuatu amal, yang penting kan niatnya. Inilah sering sekali seseorang menganggap niat itu segala-galanya. Niat itu awal dari amal kebaikan. Niat itu utama, penting, betul. Awal dari kebaikan.
Tidak dikatakan sholat jika tidak niatkan sholat. Tidak dikatakan puasa jika tidak diniatkan puasa. Tidak dikatakan zakat jika tidak diniatkan zakat. Tidak dikatakan sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah jika tidak diniatkan. Bahkan tidak akan bernilai pahala jika tidak diniatkan. Makanya betul, niat itu sangat utama. Awal dari sebuah amal itu yang paling utama niatnya. Tapi ingat, di saat dia beramal, tidak cukup dengan niatnya saja. Tidak cukup dengan niatnya. Ada sebuah ilustrasi yang sangat mudah dipahami. Contoh, ini ilustrasi yang paling drastis dulu. Yang betul-betul ini strict. Ada orang mau nyuri. Saya niat nyuri, saya mau sedekah. Itu ada orang miskin. Orang kaya nggak peduli dengan mereka. Kalau saya nggak nyuri, dia nggak dapat makan. Lalu saya nyuri, niatnya nyuri, tapi niatnya untuk membantu orang. Dicurilah uang 100.000, diberikan 100% kepada orang itu. Orang pasti akan mengatakan, orang awam, maling budiman. Orang itu baik banget, dia nyuri bukan untuk sendiri kok, buat orang lain. Nah, kalau yang seperti ini sudah jelas haram, dosa besar. Kenapa? Tahu perbuatan mencuri itu haram, maka jangan dicampur aduk antara yang hak dengan yang batil. Anda tahu itu batil, tinggalkan. Anda tahu yang hak itu harus dikerjakan. Maka niat baik, tapi caranya haram, caranya dosa, tidak pernah akan bernilai menjadi pahala yang baik, tapi jadi dosa. Kedua, ada orang berniat, ikhlas niatnya. Lihatnya ikhlas, tapi caranya nggak benar. Caranya loh ini. Dia beribadah. Kalau tadi kan nyuri jelas perbuatan maksiat. Dia beribadah. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, atau semua ibadah-ibadah yang lain. Niatnya benar, tapi tata cara ibadahnya nggak benar. Berarti ibadah itu tidak ihsan, tidak ahsan. Sedangkan yang diperintahkan oleh Rasul adalah ibadah itu harus hasan. Bukankah Rasul selalu memberikan kepada kita motivasi dengan doa? Bagaimana Rasul mengajarkan doa kepada sahabat Mu'az bin Jabal setiap kita selesai sholat? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan aku kemampuan agar selalu mensyukuri nikmat-Mu, dan agar aku selalu mengingat-Mu, dan aku senantiasa beribadah dengan baik. Apa sih yang dimaksud ibadah dengan baik itu? Ibadah yang mengikuti tuntunan perintah Allah dan Rasul-Nya. Itulah yang namanya ibadah baik. Dan semua orang sepakat seperti itu. Hanya ada orang-orang yang menganggap ibadah itu baik secara umum. Kalau sudah ada penilaian secara umum, kita kembali kepada dalil. Rasul sendiri yang mengatakan, Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku, sunnah khulafa'ur rasyidin yang terpelihara, yang telah mendapatkan petunjuk. Gigit erat-erat semua itu dengan gigi gerahammu. Karena nanti sepeninggalku kamu akan melihat orang-orang fasayarah khilafan katsira. Banyak perselisihan dalam urusan ibadah, dalam urusan agama. Maka supaya tidak sampai kamu berselisih, kamu pelajari itu. Pelajari sunnahnya Rasul, Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana cara pengamalannya? Cara amalan yang dicontohkan oleh Rasul melalui para sahabat khulafa'ur rasyidin. Nah, Ummul Mukminin salah satu daripada orang yang paling baik di muka bumi dari isi Rasulullah SAW yang senantiasa menyampaikan kebenaran-kebenaran dari Rasul. Mengatakan bahwasanya hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, man amila amalan falaisa min amruna hadza fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza falaisa minni fahuwa raddun. Dalam riwayat lain dengan kalimat siapa yang mengada-adakan urusan agama kami ini, yang itu tidak pernah ada contohnya dari kami, maka tertolak. Rasul sudah mengatakan demikian. Kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat. Rasul sudah mengatakan demikian.
Nah, tidak akan tahu mana bid'ah, mana hasanah, kalau kita nggak belajar ilmu akidah, kalau kita nggak belajar ilmu hadis, kalau kita nggak belajar ilmu agama. Makanya yang nggak mau belajar, ya silahkan yang cuma ikut-ikutan. Kita memahami bahwa bid'ah itu sesat, yang nggak ada contoh Rasul itu berarti tertolak. Maka saya berusaha beramal sesuai contoh Rasul. Bismillah, niat saya baik, yang saya amalkan baik. Nah, itulah yang paling utama. Tapi ada orang mengatakan yang penting niatnya baik, tapi ibadahnya tidak ahsan. Yang seperti ini jangan kita menjas, pasti nggak diterima lu amalmu, neraka lu tempatnya. Jangan kita berkata demikian. Doakan semoga orang ini mendapatkan hidayah, mau mencari hidayah, mau belajar, dan Allah yang membolak-balikan hati. Urusan nanti diterima atau tidak amalannya dia, serahkan kepada Allah. Tapi kita pahami bahwa segala sesuatu amal, niatnya baik, tapi kalau tata caranya tidak baik, maka raddun, kata Rasulullah, tertolak. Apakah dapat pahala atau tidak nanti di sisi Allah? Wallahu a'lam. Kalau seperti itu, Bu, insya Allah hati kita jadi ringan. Gak gampang menjas orang, gak gampang nyalain orang, gak gampang kemudian memusuhi orang, tapi biarlah walakum a'malukum walana a'maluna. Bagimu amal-amalmu, bagi kami amal kami. Dan Allah tidak akan bertanya kepada kita tentang dosa yang diperbuat oleh orang lain. Yang akan ditanya adalah tentang amal ibadah kita masing-masing. Wallahu a'lam. Demikian, Ibu. Masya Allah, alhamdulillah pencerahan yang sangat luar biasa. Jazakallah khairan Ustaz. Wa Baik Ustaz, iya. Masya Allah. Alhamdulillah telah bergabung sudah banyak Ustaz. Kita bisa mulai Ustaz. Tafadhol. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya bagi kita. Meskipun kita masih berjumpa secara virtual, tidak mengurangi hikmat, insya Allah. Semoga ilmu yang akan kita pelajari membawa manfaat dan hikmah, bisa kita bawa dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga bisa kita pertanggungjawabkan sampai nanti di yaumil akhir. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Ibu jamaah sekalian, hari ini kita akan membahas kajian dengan tema tamtsil atau perumpamaan kehidupan. Di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis, Allah dan Rasul-Nya sering membuat perumpamaan-perumpamaan. Kenapa Allah sampaikan perumpamaan kepada kita? Agar mudah dipahami, agar mudah dimengerti, agar kita bisa berpikir tentang perumpamaan itu. Seperti itu pula Rasulullah memberikan perumpamaan kepada kita. Tapi apakah dengan perumpamaan itu orang-orang beriman kepada Allah? Ada yang beriman, ada yang tidak mau beriman. Saya buka sebagai muqaddimah. Silahkan Ibu buka surat Al-Kahfi, surat 18, ayat 54. Surat Al-Kahfi, ayat 54. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masal. Dan sungguh Allah telah menjelaskan. Nah, kami di sini maksudnya adalah Allah. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an ini, yang dijelaskan pula di dalam Al-Hadis, bagi manusia min kulli masal, bermacam-macam perumpamaan dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Dan ini berulang-ulang. Tapi apa yang terjadi? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Tapi adalah manusia paling banyak suka membantah. Sudah disampaikan tentang ayat ini, nanti diulang lagi perumpamaan di ayat yang lain. Tapi manusia banyak membantah. Membantah tentang perintah Allah, aturan Allah, hukum Allah, syariat Allah. Itulah manusia. Allah yang menyatakan. Semoga kita tidak termasuk orang yang suka membantah. Oleh karena itu, ibu jemaah sekalian, ketika kita mau mengambil hikmah dari perumpamaan, lalu kita amalkan untuk diri kita sebaik-baiknya, ada orang yang tidak mengamalkan sesuai dengan apa yang kita ketahui. Kita jangan cepat emosi, jangan cepat marah. Kenapa? Tentang kesalahan manusia kita nggak akan ditanya. Kecuali kita membiarkan kesesatan secara nyata. Perbuatan haram dan dosa secara nyata. Tapi kalau kita sudah mengingatkan, ternyata orang yang kita ingatkan terkadang tidak nerima, nggak ada masalah. Kenapa? Karena orang yang berdosa yang kelak akan masuk neraka, kita yang insya Allah semoga masuk surga, tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang-orang yang berdosa, yang akhirnya masuk neraka. Rasul sudah memberikan peringatan-peringatan. Rasul sudah memberikan perumpamaan-perumpamaan. Diterima, alhamdulillah. Nggak diterima, bagi kita jangan sampai nggak terima. Kita terima. Bagi orang lain nggak terima, nggak ada masalah. Tapi kita hanya punya kewajiban mengingatkan. Coba kita buka kembali surat Al-Baqarah ayat 119. Dan ayat 120. Inna arsalnaka bilhaq basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutus Muhai Muhammad bilhaq, dengan membawa kebenaran yang hak. Tidak mungkin batil. Yang disampaikan Rasul pasti benar. Meskipun Rasulullah hanya menyampaikan sebuah perumpamaan, Allah telah menyampaikan pula perumpamaan. Maka apa-apa yang disampaikan Rasul bilhaq, semuanya itu kebenaran. Wala tus'alu an ashabil jahim. Dan kelak kamu tidak akan dipintai pertanggungjawaban. Kamu tidak akan ditanya, yakni dimintai tanggung jawab tentang orang-orang yang di dunia berdosa, lalu mereka nanti penghuni neraka. Itu bukan tanggung jawabmu, itu urusan mereka. Tapi bukan berarti kita membiarkan orang dalam kesesatan. Kita wajib mengingatkan. Kalau sudah mengingatkan, sudah. Jangan emosi, jangan marah. Sudah, serahkan semua kepada Allah. Kemudian, kenapa kok ada orang-orang yang tidak mau mengikuti? Seperti itulah sesungguhnya kebenciannya itu diawali dari orang-orang ahli kitab di kalangan Yahudi dan Nasara yang nggak suka dengan umat Islam. Maka mereka mencari cara bagaimana caranya umat Islam tidak mau memahami perumpamaan-perumpamaan yang Allah sampaikan. Kenapa? Dengan cara mereka mengajak umat Islam cinta dengan dunia sehingga terlupakanlah urusan akidah. Allah firmankan di ayat 120, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak pernah akan ridho orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, sampai orang-orang Islam mengikuti milah mereka, mengikuti tata cara ibadah mereka, keyakinan mereka, meskipun akidahnya mengaku Islam. Bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan kafir. Islam. Tapi tata cara beragama dalam Islamnya menyimpang. Maaf, orang Nasara itu kalau ibadah, nyanyi-nyanyi. Memuji-muji berlangsung. Nyanyi, muji dengan berlebihan. Ini sebuah perumpamaan. Orang Nasara itu begitu. Orang Islam jangan begitu. Rasul mengajarkannya tidak begitu.
Maka apabila ada orang Islam kok cara ibadah mengikuti caranya orang Nasrani, bukankah sekarang mulai banyak umat Islam ibadah dengan nyanyi-nyanyian, dengan iringan-iringan musik, meskipun itu judulnya ibadah, sholawat, jadi sholawatan, dirubah dengan tata cara seperti orang-orang Nasrani beribadah. Nyanyi-nyanyian seperti orang Nasrani beribadah. Seperti itulah caranya menjatuhkan Islam. Orang Islam yang nggak mau belajar, yang nggak punya ilmu, yang nggak mau mencari tamsil, perumpamaan, nggak paham, menganggap baik, seseorang berbuat baik, dianggap baik, maka dianggaplah menjadi baik. Lalu yang penting niatnya, seperti pertanyaan Ibu tadi. Yang seperti ini nyata Ibu. Kenapa? Sesungguhnya itu karena kebencian orang Nasrani dan Yahudi. Ngajak orang Islam keluar dari Islam murtad susah. Tapi kalau ngajak umat Islam tidak mengikuti ajaran hak yang Islam dari Rasulnya, itu mudah. Banyak orang Islam kemudian ikut-ikutan. Tidak mau memahami tentang tamsil kehidupan kita. Allah yang mengatakan demikian. Maka Allah cuma katakan, wala qul inna huda hudallah. Katakanlah, petunjuk itu adalah hanya dari Allah. Petunjuk Allah tentu melalui Rasul. Jangan mengikuti kebiasaan mereka. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka di dalam tata cara ibadahnya, kamu mengikuti mereka, milahnya kamu mengikuti mereka. Setelah pengetahuan datang kepadamu, tapi kamunya nggak mau mencari tahu, nggak mau belajar, padahal telah datang Al-Quran dan hadis, maka Allah cuma katakan begini, malaka minallahi mi waliyin wala nasir. Maka tidak akan ada baginya pelindung. Allah nggak akan melindungi mereka dan Allah nggak menolong mereka. Lalu apakah kita ingin tidak dilindungi Allah? Tidak ditolong oleh Allah? Tentu saja tidak. Kita ingin mendapatkan perlindungan dari Allah. Kita pun ingin mendapatkan perlindungan dan penolong. Karena tidak ada perlindungan, tidak ada pertolongan, kecuali pertolongan dan perlindungan dari Allah. Inilah ayat yang saya jadikan sebagai mukadimah untuk kajian kita pada hari ini, yakni tentang tamsil kehidupan. Sekarang kita akan mulai ayat-ayat menjelaskan tentang tamsil kehidupan. Perumpamaan kehidupan dunia itu seperti apa? Allah membuatkan tamsil dengan cara berbeda, berkaitan keadaan kita, tubuh kita hidup di dunia, dengan akidah seseorang yang telah memeluk Islam. Bagaimana hidupnya di dunia? Mari kita buka. Sebagai mukadimah, ayat tamsilnya adalah, kita buka surat Yunus, surat 10. Ayat yang ke-24. Surat Yunus, surat 10, ayat 24. Innama masalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama. Sesungguhnya perumpamaan tamsil kehidupan dunia seakan-akan seperti air yang turun dari langit. Fahtalata bihi nabatul ardi. Kemudian dengan air yang turun dari langit itu maka tumbuhlah tanam-tanaman di muka bumi ini, tumbuh dengan subur karena air hujan yang turun tadi. Mimma yakulun nas, di antara tanaman-tanaman yang tumbuh subur tadi ada yang dimakan oleh manusia. Wal an'am, ada pula yang dimakan oleh binatang-binatang ternak. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Sehingga ketika bumi itu telah nampak indahnya dan telah berhias dengan sempurna, lalu penghuni, pemilik kebun-kebun, pemilik tanam-tanaman itu merasa bahwa dia akan menguasainya, itu telah menjadi miliknya, kagum dengan apa yang ada padanya. Subhanallah. Ataha amruna lailan au nahara. Tiba-tiba kami timpakan kepada mereka, yakni kami timpakan azab
datanglah azab kepada mereka, bisa di waktu malam atau bisa di waktu siang. Faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil amsi. Lalu yang mengagumkan tadi, tanam-tanaman yang tumbuh subur, yang seakan-akan akan dikuasai oleh pemiliknya, tiba-tiba menjadi hancur. Seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Seperti tanaman yang telah disabit, mati. Seakan-akan kalau dilihat, belum pernah tumbuh kemarin. Artinya apa? Seakan-akan belum pernah diadakan. Seakan-akan belum pernah ditanam. Mati, hancur. Padahal kemarin merasa, ini mengagumkan. Ini milikku. Ini segala-galanya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang ayat-ayat ini, dijelaskan perumpamaan kita hidup di dunia itu seperti itu. Coba kita lihat. Ada orang mengumpulkan harta melimpah ruah, miliaran dolar diambil, rumah megah dibangun, mobil mewah dimiliki, harta melimpah ruah, memiliki kedudukan, pangkat jabatan diperebutkan. Apakah mereka merasa itu akan dikuasai selamanya? Tiba-tiba kematian menimpa. Apakah kemudian harta yang banyak bisa jadi untuk menerangi kuburnya? Apakah kemudian dia bisa beli AC untuk mendinginkan kuburnya? Apakah dia bisa memberikan tanah yang lapang untuk dijadikan kuburan yang sekian hektar? Lalu kemana hartanya semuanya? Lenyap, seakan-akan tanaman yang hancur disabit seperti kemarin nggak pernah tumbuh. Dia sudah mati. Lalu kemana yang lainnya? Ditinggalkan, seakan-akan dia tidak memiliki apa-apa seperti pertama dia lahir. Tapi saat itu dia sudah berada di kubur. Itulah kesadaran yang harusnya kita miliki. Maka apakah kita tidak mau berpikir? Maka Allah katakan, kadzalika, demikianlah. Nufassilu, Allah menjelaskan dengan perumpamaan tadi. Al-ayati, ini berupa ayat-ayat. Sebagai perumpamaan, liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mau tafakkur, yang mau berpikir dengan akalnya. Bahwa kehidupan kita di dunia itu tidak abadi. Kehidupan kita di dunia itu cuma sementara. Allah tidak ciptakan kita boleh bermain-main sesuka hati kita. Seenaknya kita berbuat. Tidak. Ada aturan, ada ketetapan, ada syariat, ada hukum, ada perintah, ada larangan yang tidak boleh sembarangan kita langgar, tidak boleh sembarangan kita tinggalkan. Wajib ditaati. Karena hidupmu di dunia hanya sekali. Kalau sudah hancur mati, nggak akan hidup lagi. Kecuali kehidupan di alam barzah dan kehidupan nanti yang paling panjang di yaumil akhir, di alam akhirat. Maka Allah perintahkan kepada kita supaya mengingat tentang perumpamaan itu. Rasul pun diperintahkan oleh Allah menyampaikan perumpamaan itu. Mari kita lihat kembali surat Al-Kahfi. Surat 18, kita buka ayat 45. Surat 18, surat Al-Kahfi ayat 45. Wabrib lahum masalal hayatid dunya. Dan buatkanlah untuk mereka, yakni manusia yang hidup di dunia ini, perumpamaan kehidupan dunia yang kita rasakan sekarang ini. Kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang turun dari langit, yakni air hujan yang Allah turunkan dari langit. Fahtalaqa bihi nabatul ardi, kemudian tanam-tanaman tumbuh dengan subur akibat air hujan itu, maka semua tanam-tanaman di bumi menjadi subur. Fa asbaha hashima tadruhur riyah. Apa yang terjadi kemudian? Saat dalam keadaan tumbuh subur itu, Allah timpakan angin, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, lalu musnah, diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan sungguh Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya hidup kita di dunia itu bagaikan sebuah tanaman yang tumbuh subur karena air hujan, yakni rizki karunia dari Allah. Kita nikmati subur. Apakah terus-terusan gagah, subur, kuat?
Tidak, suatu ketika kering, nanti ditiup angin seakan-akan itulah malaikat pencabut nyawa yang akan menyabut nyawa kita. Maka segagah apapun Anda cabut nyawanya, Anda akan kering, Anda akan mati, Anda akan hancur. Di sini Allah menggunakan kalimat yang sama, bahwa kehidupan di dunia diibaratkan kita ini seperti tanaman yang tumbuh subur karena turunnya air hujan. Mungkinkah kita akan tumbuh subur seperti ini jika Allah tidak memberikan karunia-Nya, tidak memberikan rizkinya, tidak memberikan sumber kehidupannya kepada kita? Bukankah semuanya itu yang memberikan adalah Allah? Kita lihat kembali surat yang lain, surat Toha, surat 100 ayat 131. Surat Toha, surat 20, ayat 131. Ketika kita lihat, sering sekali seorang muslim merasa kalau sudah ibadah, sudah ngaji, yang wajibnya bagus, yang sunnah sudah dijalankan, sudah menjalankan perintah Allah dengan sebenarnya, sudah belajar ilmu agama, sudah tegak di atas sunnah, tiba-tiba ketika diuji oleh Allah dengan harta yang kurang, dengan kesulitan, dengan penderitaan, kadang-kadang suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Apalagi orang lain yang ibadahnya tidak sebagus kita, tapi rizkinya lebih baik. Kadang-kadang kita suka iri. Kok dia enak ya, padahal nggak kayak saya, padahal ibadahnya nggak seperti saya. Kenapa ya, saya sudah ibadah begini, begitu, dan seterusnya. Kok nggak sebagus dia, kenapa dia lebih baik dari saya? Jangan pernah kita membanding-bandingkan seperti itu. Jangan kamu tujukan pandangan matamu kepada orang yang diberi oleh Allah rizki di dunia lebih melebihi Anda. Jangan. Bagaimana Allah membuat perumpamaan itu? Silakan kita lihat surat Toha, surat 20 ayat ke-131. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum. Janganlah kamu sekali-kali menunjukkan pandangan matamu. Ketika lihat ada orang lebih bagus dari kita, lebih mewah dari kita, lebih banyak dari kita, lebih sukses dari kita, sudahlah, jangan kita tunjukkan pandangan kata kita kepada mereka. Kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka itu apa? Sebagai apa? Zahrotal hayatid dunya. Itu hanyalah bunga kehidupan dunia. Maaf Ibu, saya tanya. Yang namanya bunga itu indah terus atau layu? Indah, paling cuma berapa hari, silakan Ibu beli bunga. Coba kalau kita lihat, maaf, kita hadiri sebuah acara pernikahan, di pelaminan, kayak apa bunganya bagus-bagus. Hanya sesaat, silakan Ibu ambil bawa pulang. Paling kalau ditaruh ada air di bawahnya, ditaruh di bejana lalu ada air, bisa tumbuh sehari, 2 hari, 3 hari, bisa tetap segar. Kalau sudah lebih dari sepekan, layu, rontok. Apakah hidup di dunia itu terus-terusan indah bagaikan bunga? Tidak. Suatu ketika rontok. Melalui usia tua, pikun, sudah mulai layu. Belum lagi kalau mati, sudah tidak akan ada lagi apa-apa. Maka Allah mengibaratkan kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang dia lupakan Allah. Kita jangan ngiri. Mereka itu diibaratkan seperti kehidupan bunga yang ada di dunia ini. Bunga kehidupan. Ingat, bunga itu tidak selamanya indah. Suatu ketika layu. Inilah kehidupan dunia. Allah mengibaratkan seperti itu. Lalu kenapa Allah memberikan bunga yang sangat indah kepada mereka, sementara aku tidak? Seandainya kita seperti itu. Allah katakan, linaftinahum fi. Allah memberikan harta kekayaan itu sesungguhnya menguji mereka. Apakah mereka sadar ini hanya sesaat atau malah lupa dengan Allah? Betapa banyak orang diberi perumpamaan ini, tetapi tidak pernah coba memahami. Harta itu nggak akan dibawa kemana-mana. Dan semuanya tahu. Tapi dengan mudah mereka mencari harta dengan cara yang haram. Menipu, korupsi, manipulasi, apapun hingga diraih. Padahal cuma seperti bunga kehidupan di dunia yang namanya bunga tidak akan lama. Bunga itu pasti layu. Maka di ujung ayatnya Allah cuma katakan begini. Wa rizqu rabbika khairul wa abqa. Rizki dari Allah, dari Rabbmu. Itu lebih baik, itu lebih kekal.
Apa rizki dari Allah itu? Ada pahala, ada ampunan, ada rahmat, ada barokah. Dan semuanya itu nanti Allah akan berikan. Puncaknya justru setelah kita mati. Allah berikan nanti di yaumil akhir. Maka Allah perintahkan kepada kita, apabila kita lihat ada orang-orang diberi nikmat, kok nikmatnya orang itu lebih baik dari kita. Jangan kita ngiri, jangan kita kemudian merasa, aduh coba seperti dia. Gak usah. Kenapa? Gak ada gunanya ngiri seperti itu. Alangkah baiknya kita tetap syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di kitab Bulughul Maram, Ibu bisa buka hadis nomor 1468 atau 1467, saya khilaf antara 68 atau 67. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, suruh apa? Lihat ke bawah. Unzuru ala man huwa asfali minkum wala tanzuru ala man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallah alaikum. Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kamu. Jangan kamu melihat orang-orang yang ada di atas kamu. Sehingga apa? Kalau kamu melihat ke bawah, kamu tidak akan menganggap remeh. Kamu tidak akan menganggap rendah semua yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan kita lihat orang yang penghasilannya lebih, orang yang mendapatkan nikmat lebih. Tetapi lihatlah orang-orang yang berada di bawah kita. Insya Allah kalau kita berbuat seperti itu, kita nggak akan menganggap remeh bahwasanya pemberian Allah itu sedikit. Tidak. Bahwasanya pemberian Allah itu hanya segini. Tidak. Tapi dia akan menyadari, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita. Lihat yang ada di bawah kita, jangan lihat yang ada di atas kita. Niscaya Allah akan memberikan kekuatan kepada kita, kepuasan kepada kita. Bahwasanya apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita sadar. Syukuri, ini dari Allah. Jangan lihat orang lain. Jangan lihat orang lain. Kenapa? Urusan rizki dari Allah itu bukan bukti bahwa Allah mencintai hambanya. Boleh jadi dengan rizki yang melimpah ruah, justru itulah cara Allah membiarkan hambanya di dalam kesesatan, bergelimang dengan kekayaan dan harta. Kembali tadi, surat Toha, ayat 131. Kekayaan, harta, pangkat, jabatan, kedudukan yang murni, yang seakan-akan megah mewah di dunia itu. Ingat sekali lagi, hanya seperti bunga. Ada orang megang bunga indah, kita nggak megang bunga. Kita cuma megang sesuatu yang buruk. Katakanlah, ih indah ya bunga itu, alah sudahlah, biarkan. Bunga itu pun nggak selamanya. Nanti suatu ketika juga layu. Bunga kehidupan itu cuma nikmat sementara kehidup. Kalau sudah nggak hidup, jangankan sudah mati, masih hidup saja boleh jadi kita tidak merasakan. Itulah yang Allah inginkan dari tamsil ini. Dan itulah yang Rasul sampaikan pada kita. Jangan kamu terperdaya dengan dunia. Ngiri dengan orang yang mendapatkan lebih baik. Nah, secara keseluruhan, ada sebuah perumpamaan yang lebih lengkap yang Allah sampaikan kepada kita. Silakan kita buka surat 57. Surat 57, surat Al-Hadid, ayatnya ayat yang ke-20. Seperti apakah Allah membuat perumpamaan itu di dalam ayat ini? Surat Al-Hadid, ayatnya ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwal wal aulad." Allah membuat perumpamaan dengan ayat ini. Kehidupan kita itu ada 3 unsur yang terdapat pada kehidupan. Di ayat ini, Allah membuat perumpamaan, 3 unsur itu nanti ada 3. 1, kita diibaratkan adalah seperti tanaman. Adapun tanaman nggak mungkin tumbuh, kecuali ada yang menanam. Maka yang menanam itu petani. Yang menanam itu diibaratkan petani.
Ada tanaman ditanam, ada petani yang menanam. Tanpa ada air, nggak hidup ini. Petani pasti akan rugi, bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Harus ada apa? Harus ada air. Nah, rizki yang Allah berikan kepada kita sepanjang kita hidup itu diibaratkan air hujan. Jadi ada tanaman, ada petani, ada yang menjadikan subur air hujan. Coba kita perhatikan ayatnya. Kama sali ghaisin, seperti air hujan, a'jabal kufara nabatuhu, yang turun kemudian mengairi tanam-tanaman yang ditanam oleh petani, sehingga dengan air hujan itu tanamannya menjadi subur. A'jabal kufar, lalu mengagumkan para petani yang menanamnya. Nabatuhu, tanam-tanaman yang ditanam itu. Apakah selamanya akan bagus, subur, hijau, menghasilkan terus-menerus? Tidak, kata Allah. Summa yahiju fatarahu musfarra. Kemudian kamu lihat, nanti lama-lama tanaman itu warnanya menjadi kuning, lalu layu. Apakah kalau sudah kuning dan layu tetap hidup? Summa yakunu hutoma. Kemudian tanaman itu kamu lihat akan mati. Kemudian tanaman itu mati. Mari, saya buat perumpamaan ini dari awal. Sama-sama kita simak, Ibu. Di awal ayat, Allah menggunakan kata-kata dengan i'lam. Kita disuruh lihat dunia, kita disuruh melihat kehidupan kita di dunia. Ini sebuah tamsil. Tetapi Allah perintah kita melihat bukan dengan absiru. Kalau absiru, lihatlah pakai mata. Lihatlah pakai mata. Tetapi Allah menggunakan i'lamu. Lihatlah dunia itu pakai ilmu. Jadi, pakailah ilmumu. Ketahuilah dunia itu dengan ilmu. Jangan hanya dengan mata. Kalau kita lihat dunia dengan mata, cuman kagum, indah ya dunia itu, cuma nengok dunia lalu indah. Tanpa kita menyadari siapa yang menciptakan, untuk apa diciptakan. Lalu bagaimana dengan kita yang memandang keindahan itu, untuk apa diciptakan? Dia nggak berpikir ke sana, yang penting dunia indah. Kalau lihat pakai mata, Allah suruh lihat pakai ilmu. I'lamu. Ketahuilah dengan ilmu dunia itu. Annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia, la'ibun wa lahwun, hanyalah la'ib, senda gurau, lahwun, main-main. Jadi orang hidup di dunia itu, kata Allah, cuman seperti orang bersenda gurau, seperti orang bermain-main. Yang namanya senda gurau dan main-main gak mungkin sepanjang hidup, pasti cuman sebentar. Seperti itulah kehidupan dunia. Wazinatun wa tafakhurum bainakum. Yakni seseorang berbangga-bangga di antara kalian. Dengan apa? Bangga akan apa yang dimilikinya. Wa takatsurum fil amwali wal aulad. Di manusia berbangga-bangga dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta dan keturunan. Anak keturunan yang pintar, yang keren, yang cakep, yang mengatakan mengagumkan dunianya, yang sukses. Itu banyak orang bangga dengan seperti itu. Harta kekayaan yang melimpah ruah yang mereka kumpulkan. Bukankah betapa banyak orang yang bangga dengan itu? Padahal apa sih yang mereka miliki dengan kebanggaan tadi? Cuman bunga kehidupan kan tadi? Dan cuman sementara kan? Maka Allah katakan, perumpamaan manusia hidup di dunia, baik yang punya harta banyak melimpah ruah, yang membanggakan semuanya itu, atau yang nggak punya apa-apa sekalipun, sama saja diibaratkan oleh Allah seperti tanaman ditanam oleh petani, bibitnya ditanam, kemudian tanaman itu mulai tumbuh, lalu diberikan air hujan yang menghujani dengan cukup, sehingga tanaman itu menjadi subur. Seperti itulah kehidupan dunia. Saya buatkan ilustrasi sederhana dari tamsil ini, Ibu. Diri kita oleh Allah diibaratkan ada dua ibarat. Ibarat yang pertama adalah 3 unsur. Kita itu tanamannya.
Orang tua kita dianggap petaninya. Semua yang diberikan orang tua kita kepada kita, mulai dari kita di dalam rahim, suami yakni ayah kita mencari nafkah, lalu memberi makan dengan baik kepada ibu kita. Itulah air hujan yang diturunkan dari orang tua kita. Lalu ibu kita mengurusnya dengan cara apa? Minum vitamin, makan makanan yang baik, terus selama dalam rahim. Sudah dipupuknya kita di dalam rahim. Tumbuhlah kita hidup ke dunia, keluarlah benihnya, lalu sudah mulai tumbuh. Saat itu petaninya, yakni kedua orang tua kita, kagum lihat kita waktu bayi keluar. Apalagi ketika petani itu, yaitu orang tua kita, diberikan rizki yang banyak oleh Allah, lalu memberikan rizki itu kepada kita, seperti air hujan tadi, dikasih makanan yang bagus, dikasih vitamin yang bagus, dikasih kualitas susu formula yang bagus, makan bervitamin. Coba saat bayi tumbuhnya gemuk, tumbuhnya bagus, tumbuhnya sempurna, kira-kira mengagumkan enggak? Orang tua kagum. Itulah kita. Awal ketika kita masih kecil, itu diibaratkan kita itu tanaman yang ditanam orang tua diibaratkan petani, rizki yang dicari oleh orang tua kita, kemudian diberikan kepada kita diibaratkan air hujan. Inilah tamsil pertama. Tamsil kedua, 3. Ketika sudah dewasa, diri kita itu dijadikan satu oleh Allah. Kita diibaratkan tanaman, kita juga diibaratkan petani, kita juga diibaratkan air hujan. Kita itu tanaman, tubuh kita itulah tanamannya. Tubuh kita itulah tanamannya. Kemudian kita diibaratkan petani. Petani itu apa? Tubuh kita lah petaninya. Yang dilengkapi dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan hati nurani. Lalu diibaratkan air hujan. Air hujannya tubuh kita pula. Coba kita lihat. Ketika sudah dewasa. Kalau sudah dewasa, kan nggak mungkin orang tua kita mau terus-terusan ngasih kepada kita. Kita sudah dilepas, suruh nyari rezeki sendiri. Lalu siapa tanamannya? Kita. Kamu mau hidup subur apa enggak? Kamu mau sehat apa enggak? Kamu mau gagah apa enggak? Cari nafkah sendiri kamu. Berarti kamulah petaninya, kamulah tanamannya, kamulah air hujannya. Setelah dapat, silahkan kamu nikmati untuk dirimu sendiri. Itulah kita, seperti itulah diibaratkan oleh Allah. Lalu, apakah setelah kita mendapatkan rizki yang banyak, kita akan terus-terusan subur? Apakah meskipun kita merawat diri sebagaimana petani merawat dengan sebaik-baiknya, apakah kita terus-terusan akan gagah? Enggak. Kata Allah gimana tadi? Summa yahiju fatarahu musfarra. Kemudian kamu lihat, nanti lama-lama tanaman itu menjadi kuning, kemudian layu. Kalau sudah kuning, pastinya layu. Summa yakunu hutama. Kalau sudah layu, kemudian kamu nanti mati. Namanya tanaman, akhirnya mati. Kita semua segagah apapun kita, pasti mati. Orang sehat, orang gagah, mati. Orang sakit, orang lemah, mati. Orang ganteng, orang cantik, orang keren, orang hebat, mati. Orang sehat, orang sakit, mati. Semua kita itu mati. Kenapa? Karena Allah ciptakan kita itu tidak selamanya kuat. Allah ciptakan kita itu awalnya ditanam oleh orang tua, lahir ke dunia kita lemah, kemudian dirawat orang tua kita menjadi kuat, setelah dewasa kita merawat sendiri kita menjadi kuat, lama-lama kamu akan lemah kembali. Dan tidak mungkin kita kuat selama-lamanya. Kalau sudah mulai tua, disitulah kita akan mulai kuning dan layu. Tanda sudah sebentar lagi khutoma, hatam, mati. Coba Ibu buka surat 30, sebelum saya lanjutkan lagi nanti akhir ayat daripada surat 57, kita ke surat 30 dulu. Surat Ar-Rum, coba kita buka ayat 50. Afan, ayat 54. Surat Ar-Rum, surat 30, ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang telah menciptakanmu asalnya dari lemah.
Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian setelah lemah kamu akan dijadikan oleh Allah menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah kamu itu kuat, Allah akan jadikan kamu lemah kembali dan mulailah tumbuh uban. Yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan kamu seperti apa yang Allah kehendaki. Wa huwal alimul qadir, dan dialah Allah yang maha alim, yang maha mengetahui, dan Allah maha kuasa atas hambanya. Coba kita perhatikan. Saat kita lahir ke dunia, itu kayak benih baru tumbuh. Butuh siraman air. Coba, kalau nggak disiram air kita, mati. Apa artinya? Di saat kita pertama tumbuh, lahir ke dunia, butuh siraman air orang tua kita, petaninya. Dan butuh air hujan, rizki dari Allah melalui orang tua kita. Diberikan kita dari lemah, lama-lama kuat. Wah, kita gagah, kita kuat. Setelah kuat apa? Kita bisa mengairi sendiri, kita bisa mencari nafkah sendiri, kita bisa berbuat sendiri, kuat, hebat, sudah nggak butuh orang lain. Makanya banyak anak-anak ketika sudah kuat, nggak butuh orang tua lagi, sampai-sampai na'udzubillah durhaka kepada orang tua. Sampai-sampai durhaka kepada orang tua. Itulah manusia, seperti itulah Allah telah menyediakan, seperti itulah kita. Apakah ketika kita kuat selamanya akan kuat? Tidak, kata Allah. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah kamu itu lemah, lalu menjadi kuat. Setelah kuat, kamu akan dijadikan Allah lemah kembali dan mulai tumbuh uban. Maaf, saya yakin yang mengikuti kajian kita pada hari ini rata-rata sudah pada beruban semua. Berarti lama-lama sudah mulai lemah kembali. Dari segi keriput, kulit sudah banyak mulai keriput, mata mungkin sudah banyak yang mulai rabun, uban sudah mulai tumbuh, gigi sudah mulai banyak yang rontok. Kalau toh belum rontok sudah banyak yang ngilu, makan ini keras sedikit ngilu, makan yang dingin ngilu, serba nggak enak. Makan sesuatu kadang-kadang nggak cocok, bikin masalah. Seperti itulah kita, tandanya kita sudah mulai layu. Nah, di saat layu itu mau ngapain kita? Apakah mau terus-terusan air hujan? Dunia yang dikejar, betapa banyak kita lihat orang yang sudah layu, usia sudah di atas 60, bukan 50 lagi, 60. Di mana kata Rasul, usia kita itu, umat Rasul antara baina sitin wa sab'ain, antara 60 atau 70. Ternyata apa? Sudah di atas 60, masih nyari air hujan, rizki, dunia, terus yang dipikirkan. Apakah Anda tidak mencoba untuk mempelajari perumpamaan ini? Allah menciptakanmu apa yang Allah kehendaki. Allah tahu apa yang kita perbuat. Lalu akankah kita hanya mencari air hujan, terus dunia? Inilah yang terjadi dengan manusia. Maka apabila nanti manusia berusaha dengan baik, hasilnya untuk dirinya. Apabila manusia tidak bekerja dengan baik, hasilnya pun untuk dirinya. Maka apa itu jadi nanti ketika manusia khutama, mati? Kembali Ibu, kita buka surat 57 tadi. Kita buka surat 57, surat Al-Hadid. Tadi di ayat 20 belum selesai, kita baca di ujung ayatnya. Setelah sampai, summa yahiju fatarahu musfarra, kemudian kamu lihat warnanya akan mulai menguning, kemudian mulai layu, summa yakunu hutama, kemudian menjadi mati, hancur. Setelah mati, kita dikubur. Nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Berarti di yaumil akhir. Ada apa di yaumil akhir? Coba perhatikan ayatnya. Wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratum minallah wa ridwan. Ada dua di akhirat. Di akhirat ada azab yang sangat pedih, yaitu neraka, dan ada ampunan Allah dan keridhaan Allah, yaitu surga. Ibu, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Di akhirat yang menanti kita cuma dua. Neraka dan surga. Allah sebut yang pertama itu azabun syadid. Neraka. Allah sebutkan neraka itu yang pertama. Lalu tidakkah kita ada rasa takut dengan neraka? Baru Allah sebutkan ampunan dan surga. Tidakkah kita ingin meraihnya? Adzabun syadidun wa maghfiratu minallah wa ridwan. Ada siksa yang sangat pedih, ada ampunan dari Allah, ada keridhaan Allah. Silakan Anda mau cari yang mana. Maka di ujung ayatnya Allah cuma tutup dengan satu kalimat.
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang memperdayakan. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Allah cuma mengatakan dunia itu tipuan. Dunia itu cuma sendaguro, cuma main-main. Lihat orang main-main, banyak orang suka menipu dalam permainan. Lihat orang sendaguro, banyak suka tipuan di dalam sendaguro. Seperti itulah dunia. Inilah tamsil kehidupan yang Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran ini. Tidakkah kita ingin mencoba memahami? Tidakkah kita mencoba untuk menegit, untuk kita mencoba dengan akal kita, dengan pikiran kita? Tidakkah kita kemudian ingin mencari karunia Allah, ampunan Allah? Kalau kita lihat ayat lanjutannya, yakni di ayat 51, mana yang Allah perintahkan kepada kita? Kejar dunia yang fana tadi, atau kejar ampunan Allah dan ridhonya Allah? Ternyata di ayat 21 dari surat 57, yang Allah perintahkan adalah sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum. Di dalam kehidupan dunia ini kita diperintah Allah untuk sabik, berlomba-lomba, berjuang sebenar-benarnya ila maghfiratin, untuk meraih ampunan Allah. Untuk meraih ampunan Allah. Wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard, dan untuk meraih surganya Allah, yang surganya Allah itu luasnya bagaikan luasnya langit dan bumi. Luasnya seluas langit dan bumi. Ka'ardis sama'i wal ard. Allahu akbar. Betapa luasnya surga. Untuk siapa itu? U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Hanya Allah sediakan untuk orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya. Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah, itulah fadilah Allah. Yu'tihi man yasha. Allah berikan karunia itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki dapat karunia? Orang yang mau berlomba-lomba, berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah, berlomba-lomba untuk mendapatkan surganya Allah, yakni orang yang di dunia sadar bahwa dia itu hidup hanya sekali seperti tanaman yang tidak akan tumbuh selama-lamanya. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu maha pemberi karunia yang sangat besar. Allah itu maha pemberi yang sangat besar. Bukankah karunia Allah yang paling besar adalah surga? Lalu tidakkah kita memikirkan tentang perumpamaan ini, tentang tamsil ini? Sungguh Allah sudah membuat perumpamaan ini. Apabila ada orang yang betul-betul mau memahami perumpamaan ini, inilah ayat-ayat Allah yang Allah sering ulang-ulang, maka dia akan sadar betapa karunia Allah sangat luas dan besar, dan itu adalah ampunan dan surga. Betapa dunia itu sangat kecil, dan dunia itu sesungguhnya hina. Dalam hadis Sahih Muslim, bisa dibuka di kitab Sahih Muslim, hadis nomor 2489. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisu dakhilan min ba'dil aliyati wan nasu kana fataihi famarra bijadhin asakka mayyit. Suatu ketika Jabir bin Abdullah bercerita, pada suatu hari Rasulullah dan para sahabat jalan di sebuah pasar di kota Madinah dan melewati sebuah jalan, yakni melewati jalan di pasar yang saat itu jalan itu agak sedikit menurun. Maka orang-orang banyak, yakni para sahabat, mengikuti Rasul yang di belakang, yang di kanan kiri Rasulullah, kemudian ikut. Ternyata apa? Di tengah perjalanan beliau mendapati seekor bangkai anak kambing yang kakinya cacat, yang telinganya cacat, dan anak kambing kecil cacat itu sudah mati jadi bangkai. Apa yang terjadi kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian fatana walahu fa'akhoda biudunihi thumma qal.
Melihat bangkai kambing itu, anak kambing itu, Rasulullah kemudian memegang kedua telinganya. Lalu diangkat anak kambing yang telah jadi bangkai itu di hadapan para sahabat. Lalu beliau bersabda, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham? Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang suka membeli bangkai anak kambing ini dengan 1 dirham? Jadi bangkai anak kambing tadi dipegang dengan tangan kiri Rasul, diangkat ke atas tinggi-tinggi, diperlihatkan kepada para sahabat, ditawarkan, hai sahabatku, ada nggak yang mau beli bangkai ini 1 dirham? 1 dirham itu kalau zaman sekarang diekuivalenkan, ya setara dengan 60 atau 70 ribu. Karena 1 dirham itu setara dengan sekitar 10 gram daripada perak. Ya sekitar segitulah. Betapa murahnya. Hanya sekitar 60 ribu. Kambing dihargai 60 ribu. Tapi maaf, sudah mati jadi bangkai. Apa yang terjadi kemudian? Faqalu. Maka para sahabat berkata. Lalu menjawab. Ma nuhibbu annahu lana bisyai'in. Ya Rasulullah, tidak ada yang mampu. Kami tidak mau ya Rasulullah. Kenapa? Kambing ini sudah jadi bangkai, nggak ada gunanya sedikit pun bagi kami. Wa ma nasna'u bihi, kami tidak akan mau membelinya. Nggak ada gunanya bagi kami, kata Rasulullah. Kata sahabat. Kenapa? Sudah jadi bangkai. Kemudian apa yang terjadi? Qala, Rasulullah kemudian bersabda kembali. Atuhibbuna annahu lakum? Apakah kamu mau aku berikan hadiah kambing yang sudah jadi bangkai ini cuma-cuma bagimu? Mau nggak aku hadiah untukmu? Gak usah beli deh. Apa kata para sahabat? Qalu, para sahabat menjawab, Wallah, law kana hayyan, kana aiban fihi, li'annahu asakku, fakaifa huwa mayyit? Maka sahabat semua menjawab, demi Allah ya Rasul, sekiranya kambing itu masih hidup, kami nggak mau nerima. Kenapa? Kambing cacat, kecil, cacat, telinganya cacat, kakinya cacat, bukannya menghasilkan, bikin repot. Kami nggak mau. Kalau masih hidup pun nggak mau. Apalagi sudah mayit, sudah mati, jadi bangkai. Hina ya Rasulullah. Kami tidak mau. Nggak ada manusia yang mau dikasih bangkai anak kambing yang hina. Apa kata Rasulullah? Kemudian, faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fawallah, demi Allah, lidunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, wahai sahabat, kalian menganggap bangkai kambing ini hina. Dunia di sisi Allah lebih hina dari bangkai anak kambing yang Anda anggap hina. Adakah yang mau dikasih bangkai? Kadang-kadang dunia bukan menyelamatkan Anda, tapi merepotkan Anda. Kadang-kadang dunia bukan menjadikan Anda masuk surga, tapi justru menabatkan Anda masuk neraka. Karena maksiat Anda, dosa-dosa Anda, durhakanya Anda, kezaliman Anda. Bukankah sering orang berbuat itu karena memiliki dunia? Maka sahabat apa mengatakan tadi? Dunia itu kadang bikin repot. Maka para sahabat jarang yang mau terima harta. Kalau terima harta bagaimana? Diberikan untuk di jalan Allah. Bagaimana Abu Bakar menerima harta 100% seperti Rasul dijalankan untuk jalan Allah. Bagaimana Umar bin Khattab separuh hartanya diberikan untuk Rasulullah. Bagaimana Utsman bin Affan hampir 3/4 hartanya semua untuk di jalan Allah. Bagaimana Abdurrahman bin Auf mengikuti jejaknya Abu Bakar, gak peduli dengan hartanya semua untuk di jalan Allah. Bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ingin memberikan semuanya, tapi Rasul katakan sepertiga saja, karena engkau meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik daripada ahli warismu meminta-minta. Di sini ibu jamaah sekalian, Allah telah memberikan tamsil, Rasul telah memberikan tamsil. Hidup di dunia itu nggak ada apa-apanya. Dunia itu hina. Allah yang mengatakan melalui Rasulnya, tidakkah Anda percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasul? Meskipun memang dunia itu tampak indah, tapi sesungguhnya dunia itu tidak indah. Manusia saja memandang dunia itu indah, tapi di hadapan Allah dunia itu tidak indah. Kenapa manusia memandang dunia indah? Karena manusia memandang dunia hanya melalui pandangan mata, tanpa ilmu. Manusia memandang dunia hanya melalui pandangan mata, seakan-akan indah. Kenapa? Karena mereka tidak memahami dengan iman. Mereka tidak mencoba memahami dengan akidah. Mereka hanya melihat mata dengan mata kepala. Seakan-akan
dunia itu indah, dunia itu nyata indah, tanpa memikirkan bagaimana dengan kehidupan akhirat. Karena manusia memandang dunia hanya pakai mata, tampak luarnya indah, tapi nggak pakai ilmu, nggak pakai iman. Mari kita buka surat Ar-Rum, surat 30, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Surat Ar-Rum, surat 30, ayat ke-7 dan ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamuna dhahiram minal hayatid dunya." Mereka mengetahui yang lahir saja, yang nampak saja, yang kelihatan saja. Dari kehidupan dunia itu kelihatan indah hanya oleh mata saja. Tapi akalnya nggak pernah berpikir, imannya nggak pernah meyakini. Hanya mata saja indah. Maka coba lihat manusia, berebut dunia, berebut bangkai. Karena nggak tahu tentang hakikat bangkai. Kenapa sahabat tidak mau dunia? Karena tahu hakikat dunia itu bangkai. Afwan, bukan berarti kita nggak mau dunia, kita nggak terima dunia. Tidak, mari kita raih dunia. Tapi jangan dijadikan itu kebanggaan. Ingat tadi, surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Jangan jadi kebanggaan, hanya sekedar dimiliki saja. Dan itu pun sementara. Nanti layu, nanti mati, kita nggak dibawa kok. Allah katakan, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya. Mereka kebanyakan manusia memandang dunia indah hanya tampak luarnya saja, tampak lahirnya saja, tapi nggak memahami hakikatnya, kandungannya, isinya tuh seperti apa. Bukankah banyak orang berbuat maksiat gara-gara dunia? Bukankah banyak orang berbuat dosa, kemudian hina gara-gara dunia pula? Tapi betapa banyak pula seorang muslim yang betul-betul beriman, dengan dunia dia akan mulia. Seperti di kalangan para sahabat. Semoga terjadi pula di kalangan kita sekarang. Dan siapapun, mari kita jadilah orang yang dibanggakan di hadapan Allah. Bukan hanya membanggakan diri di hadapan manusia. Prinsip kita adalah, kita dihina orang, kita dicela orang, kita direndahkan orang, nggak apa-apa. Semoga Allah tidak merendahkan kita. Itu saja. Maka hati kita akan tenang. Kita nggak tergopoh-gopoh dengan dunia. Jangan sampai seperti yang Allah gambarkan di surat 30 ayat 7. Melihat dunia hanya lahirnya saja. Zahir tampaknya saja oleh mata. Tapi nggak pernah pakai ini. Padahal Allah perintahkan lihat dunia. I'lam, pakai ilmu. Jangan pakai mata. Kalau pakai mata, Anda pasti terperdaya dengan dunia. Lalu bagaimana orang yang terperdaya dengan dunia? Yang hanya lihat dunia pakai mata. Wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai terhadap kehidupan akhirat. Giliran dunia dia tergopoh-gopoh, dia senang, dia lihat indah, giliran akhirat nggak indah. Lalu dia lalaikan akhirat gara-gara terpana melihat dunia. Bukankah ini sudah banyak terjadi di kalangan manusia? Afwan, bukankah di negara kita saling gontok-gontokan, saling ribut satu sama lain? Penguasanya begini, mendolimi rakyat. Rakyatnya pun tidak terima, saling balas ini. Bukankah semuanya tujuannya lagi-lagi kebanyakan dunia? Kecuali segelintir orang yang murni niatnya karena Allah, Allah yang maha tahu. Tapi rata-rata kebanyakan dunia, dunia, dunia. Tidakkah kita menyadari bahwa ini hanya fana? Bukankah dunia itu hanya hina? Maka Allah suruh kita berpikir. Lihat ayat yang ke-8. Awalam yatafakkaru. Maka apakah mereka-mereka yang hanya mencari dunia, mereka tidak mencoba untuk tafakkur, memikirkan fi anfusihim, tentang apa yang ada pada diri-diri mereka, jasad mereka, kepala sampai kaki, dari mata, hidung, lisan, bibir, tangan, dada, terusnya sampai kaki, rambut sampai ujung kuku. Apakah mereka nggak mencoba memikirkan tentang diri mereka? Apa kata Allah? Ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq. Allah tidak ciptakan langit, Allah tidak ciptakan bumi, dan Allah tidak ciptakan yang ada di antara langit dan bumi. Yakni kita makhluk manusia dengan segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Berupa rizki, tanam-tanaman, buah-buahan, binatang, ternak. Semua telah Allah sediakan di muka bumi itu. Itu bukan cuma-cuma. Itu bukan gratis. Apa kata Allah?
illa bil haqq, kecuali dengan tujuan yang benar, agar kamu taat kepada Allah. Dan kamu kuasai dunia itu wa ajalim musamma, enggak selamanya, hanya sampai waktu yang ditetapkan. Enggak terus di kita, tidak. Wa inna katsiran minan nas bi liqa'i rabbihim lakafirun. Tapi sungguh kebanyakan manusia itu betul-betul ingkar terhadap perjumpaan dengan Allah. Kenapa? Karena memandang dunia itu indah. Dunia itu tidak indah. Tapi jika kita diciptakan Allah dan kita sadar untuk ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, di waktu yang singkat yang hanya sekali hidup di dunia ini, kecuali kita diciptakan untuk ibadah, insya Allah iman takwamu lebih baik daripada dunia yang kamu kuasai. Lihat kembali surat Muhammad, surat 47, lihat ayat 36. Surat Muhammad, surat 47, ayat 36, Allah berfirman, Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahun. Kehidupan dunia sesungguhnya hanyalah lahun wa la'ib. La'ibun wa lahun. Kadang-kadang ditukar-tukar oleh Allah. Kadang-kadang disebutkan la'ibun wa lahun. Kadang-kadang disebutkan lahun wa la'ibun. Maknanya sama, la'ib itu sendaguro, lahun itu main-main. Hanya sendaguro dan main-main. Wa in tu'minu wa tattaqu, tetapi jika kamu beriman dan mau bertakwa, yu'tikum ujurakum, niscaya Allah akan memberikan pahala kepadamu. Allah berikan pahala yang melimpah ruah. Wala yas'alkum amwalakum, Allah tidak pernah meminta harta kamu. Bahkan Allah yang memberikan kepadamu harta. Tapi betapa banyak orang akhirnya bakhil dengan apa yang Allah berikan. Bahkan yang ada bagaimana menguasai dunia. Maaf, kita bisa lihat. Saya tidak mau bicara urusan politik, tapi itu nyata dalam perpolitikan kita. Bagaimana seseorang berani mengatakan ketika dia belum menjadi pejabat, ketika hendak dijadikan pejabat, bahkan setelah jadi pejabat, dikoar-koar, jangan korupsi. Korupsi itu menyusahkan, keluarga susah, anak istri susah. Wahai rekan-rekan pejabat, jangan korupsi. Nggak lama dia sendiri yang korupsi, padahal ngomong jangan korupsi. Kenapa? Karena tertarik dengan bunga kehidupan dunia. Dia tidak berpikir bahwa Anda hidup di dunia hanya sementara. Kalau kamu beriman, kamu bertakwa itu lebih baik. Allah nggak pernah minta harta kepada kamu. Kamu yang dikasih harta oleh Allah. Maka kenapa manusia tergopoh-gopoh dengan dunia? Menganggap dunia itu indah. Karena hanya pakai mata. Nggak pernah pakai akal. Sedang Allah membuat perumpamaan, dunia itu hanya sementara. Bagaikan tanaman yang tumbuh sekali, mati. Sehebat apapun tanaman, sesubur apapun tanaman. Hanya sekali tumbuh, kalau sudah mati nggak dilirik lagi. Bukankah banyak manusia mati sudah nggak dihiraukan lagi? Dulu hebat di dunia, dapat pangkat, kedudukan, jabatan. Semua diraih. Lalu setelah mati, apakah orang masih peduli dengannya? Kecuali orang-orang yang memiliki kebaikan. Maka yang diingat adalah kebaikan. Bagaimana orang-orang yang buruk? Ketika mati yang diingat keburukannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allah sudah membuat perumpamaan seperti ini. Lalu apakah kita tidak mencoba untuk memahami dengan baik? Lalu tidakkah kita mencoba memahami dunia itu sesungguhnya hanya permainan? Lihat lagi, surat Al-An'am, surat 6, ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Kehidupan dunia itu hanyalah senda gurau, hanyalah permainan. Walad darul akhiratu khairun lilladzina yattaqun. Ingat, hanya orang takwa yang tahu bahwa akhirat itu indah. Kalau nggak takwa, nggak pernah memandang akhirat itu indah. Akhirat itu nggak ada apa-apanya. Tapi orang yang hubbud dunia, dunia itu segala-galanya. Orang yang takwa, dunia nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena kata Allah, walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun.
Afala taqilun. Kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang takwa. Apa kamu nggak mau berpikir menggunakan akalmu? Dunia itu nggak ada apa-apanya. Maka maaf, orang-orang yang betul-betul mencintai akhirat, yang punya landasan iman dan takwa, nggak bisa dibeli dengan dunia. Maka mereka orang-orang yang punya iman dan takwa itu yang kokoh, yang nggak tertarik dengan dunia, nggak bakal tergeming ketika diiming-imingi dunia, itu paling dibenci orang kafir. Orang kafir nggak pernah senang sama orang yang seperti itu. Bencinya luar biasa kepada orang yang iman, yang takwa, yang benar, yang nggak bisa dibayar dengan dunia. Coba lihat, maaf, di negara kita lah khususnya. Bagaimana orang yang imannya kokoh? Oh, sangat dibenci oleh orang-orang kafir. Dan konco-konconya dari kalangan orang Islam yang hubbu dunia. Tapi orang Islam yang bisa dibayar dengan dunia, oh itu erat sekali dengan orang kafir. Kita bisa buktikan. Dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena memang mereka orang yang ngaku Islam juga masih mencintai dunia. Padahal nggak ada apa-apanya. Seperti itulah Islam. Orang yang kokoh iman dan takwanya dihinakan. Nggak masalah. Itu cuma kata-kata mereka kok. Mereka menyakiti hatimu, menyedihkan kita kata-katanya, hujatannya. Aduh, sudah. Biarin. Nggak ada masalah. Coba, Ibu baca ayat 33-nya. Mudah-mudahan hati kita menjadi tenang. Ketika kita tetap dalam iman dan takwa, kita di atas kebenaran, kita berada di atas akidah yang hak, tiba-tiba orang menghina, mencela kita, menyakiti hati kita, tenang. Bukan cuma kita yang dibegitukan, Rasul dari dulu sudah dibegitukan. Lihat ayat yang ke-33. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sungguh Allah mengetahui bahwa apa yang mereka katakan kepadamu yang kokoh iman dan takwanya itu menyedihkan kamu. Hinaan, celaan, wah itu terlalu keras, itu mah golongan, dikit-dikit juga ini, itu terlalu ini, masa ini itu nggak boleh. Bahkan dengan hinaan, celaan, sudahlah, menyakitkan betul. Allah katakan memang menyakitkan. Rasul pun telah diperlakukan demikian bertubi-tubi. Apa kata Allah? Fa'innahum la yukadzibunaka. Mereka sesungguhnya yang menghina kamu, yang mencela kamu, maka nggak usah kamu sedih. Sebenarnya mereka bukan mendustakan kamu, bukan menghinakan kamu, bukan mencela kamu. Walakinna dzalimina biayatillah. Akan tetapi mereka sesungguhnya orang-orang yang zalim, yang mengingkari ayat-ayat Allah. Maka mereka itu yajhadun. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari ayat Allah. Tapi mereka tidak menyadari. Mereka merasa dirinya mulia di dunia. Terhormat di dunia. Punya kekuatan di dunia. Dibela di dunia. Sudahlah. Di dunia. Nanti Allah yang menilai kok di akhirat. Maka nggak usah khawatir. Ketika ada orang-orang yang kafir. Orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang menghina, yang mencela. Sudahlah. Ketika kita tidak mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan, sudahlah. Kenapa? Ingat Ibu, perumpamaan tumbuh-tumbuhan tadi. Petani, tanaman, air hujan. Apakah ketika air hujan itu sudah turun, lalu cukup? Apakah ketika petani sudah merawat, lalu tanaman itu akan tumbuh sempurna terus? Tidak. Kadang-kadang ada hama. Betul apa tidak? Ada, Bu. Apa itu hamanya? Bisa dari binatang-binatang pemakan, bisa dari di bawah ada cacing-cacing dan hama-hama yang lain yang menggerogoti akar atau yang menggerogoti batang. Bahkan sudah mulai berbuah, ada hama-hama yang lain seperti hama-hama dari seperti kumbang dan seterusnya yang akan memakan buah-buah kecil yang belum jadi. Akhirnya apa? Tidak bisa dipanen. Bukankah seperti itu? Seperti itulah kita ketika sudah dewasa, Ibu. Akan ada hama. Cobaan dari Allah. Bisa melalui harta. Orang lain dapat banyak, kok kita sedikit. Sudah pernah dapat, tapi kok diambil. Melalui fisik kita, jiwa kita. Kadang juga melalui orang-orang sekeliling kita. Di mana mereka kemudian, ada yang diambil lebih dulu. Atau kalau toh tidak, melalui sekeliling kita, melalui orang terdekat kita, melalui musuh-musuh kita,
mereka menghina, mencela, menghardik. Yang seperti itu sudah lazim. Dan itulah kita tanaman. Akan ada hama di dunia. Yang penting kita sebagai petani pula singkirkan hama itu. Dengan apa? Iman dan takwa. Dengan keikhlasan, dengan kesabaran. Insya Allah sukses. Insya Allah. Kenapa? Sepanjang hidup kita sebagai tanaman, itu akan kena hama. Sepanjang hidup kita sebagai hamba Allah, akan diuji oleh Allah. Melalui apa? Coba dilihat di surat 3, surat Ali Imran. Ayat 186. Ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Latub lawunna fi amwalikum." Sungguh benar-benar kami, kata Allah, akan menguji kamu. Latub lawunna. Benar-benar Allah akan menguji. Apa sih yang diuji oleh Allah? Fi amwalikum. Allah uji kamu itu bisa melalui harta kamu. Ada yang diuji dengan harta yang melimpah ruah, ada yang diuji dengan harta yang kekurangan, yang selalu sempit, dan terus kerugian. Apakah hanya melalui harta kamu saja? Wa anfusikum. Juga terkadang Allah menguji melalui jiwa-jiwa kamu. Hartamu aman, banyak, tapi tubuhmu terganggu, sehat, kurang sehat, dan ini, dan seterusnya. Dan bertubi-tubi cobaan dan yang lainnya. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. Terkadang kamu nggak diuji melalui harta, kamu nggak diuji melalui fisik kamu, jiwa kamu, tapi terkadang Allah uji kamu melalui suara, melalui hinaan, melalui celaan, melalui hardikan, melalui sindiran, ghibah, fitnah, dan itu terjadi. Siapa yang berbuat itu? Bisa orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani tadi yang gak pernah ridho dengan orang Islam. Bisa pula dari kalangan orang Islam, tapi mereka yang tidak seakidah dengan kita. Orang-orang yang suka menyekutukan Allah, orang-orang yang suka berbuat kesalahan-kesalahan, tapi mereka tidak menyadari, itu pun ikut menghina dan mencela. Adzan katsira, hinaan, celaan yang banyak itu membuat hatimu sakit. Jadi bisa melalui fisik, bisa melalui harta, bisa melalui hati. Allah akan menguji kita sepanjang hidup. Itulah tamsil hidup kita, perumpamaan hidup kita. Kayak tanaman tadi. Tanaman nggak subur terus-menerus, Ibu. Ada yang subur, tapi di sebelah sana kena hama. Seperti itulah ada orang kok hampir-hampir nggak kena hama, hampir-hampir nggak pernah disakiti orang, hampir-hampir nggak dapat ujian yang berat. Ya sudah, itu urusan Allah. Yang penting tiap-tiap kita masing-masing mampu nggak menjalani itu semua sebagai perumpamaan hidup kita. Seperti itulah apa yang Allah inginkan. Coba Ibu perhatikan di ujung ayatnya. Wa in tasbiru, dan jika kalian diuji oleh Allah dengan hama-hama tadi, kamu tetap bersabar, watattaqu, dan tetap bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya kesabaranmu, ketakwaanmu, itulah yang seharusnya, yang wajib kamu utamakan. Urusan yang paling kita utamakan dalam kehidupan dunia adalah sabar dan takwa kita menghadapi hidup. Maka kalau kita miliki itu, mau dapat harta kekayaan melimpah ruah, mau dapat harta pas-pasan, mau dapat harta sedikit, mau dapat ujian baik, ujian buruk, mau dihina orang, dipuji orang, disanjung orang, dicela orang, sama saja. Karena saya tidak butuh itu dari makhluk, saya hanya butuh Allah yang ridho kepada kita. Kalau kita bisa memahami ini dengan baik, Ibu, insya Allah nikmat hati. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Waktu sudah jam 10:30, karena tadi mulai agak telat, nggak apa-apa, nanti saya berikan kesempatan untuk tanya jawab sekitar 10 menit. Saya akan tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Silakan kita buka surat 29 ayat 64. Berkaitan dengan dunia itu tadi, bahwasanya beberapa ayat sudah kita sampaikan. Ar-Rum ayat 7, dunia itu cuma sendaguro dan main-main. Jangan kamu lihat hanya pakai mata saja. Kemudian surat Muhammad ayat 36, dunia itu sendaguro dan main-main.
Orang takwa itu yang lebih baik. Itulah ketakwaan dan keimanan itu yang lebih baik. Itu yang lebih baik akhirat. Kemudian tadi kita baca surat 40, surat Al-An'am, surat 6 ayat 32. Dunia itu senda gurau dan main-main. Tapi betul-betul akhirat itu yang lebih baik bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa jika mereka mau menggunakan akalnya. Sekarang, kalau Allah katakan dunia itu main-main, dunia itu senda gurau, dunia itu nggak ada apa-apanya. Kalau begitu, di mana kehidupan yang sesungguhnya? Allah cuma katakan satu, akhirat. Dunia itu bukan kehidupan, tapi kehidupan sesungguhnya adalah akhirat. Kalau toh dunia itu kehidupan, cuman main-main, senda gurau, berarti hanya sesaat sementara. Lihat surat Al-Ankabut, surat 29, ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Sesungguhnya kehidupan dunia ini tidaklah kehidupan kecuali hanya lahun, permainan, wala'ibun, senda gurau, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sedangkan negeri akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Lau kanu ya'lamun. Sekiranya mereka mengetahui dunia itu nggak ada apa-apanya. Dunia itu cuma main-main, cuma senda gurau. Akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Saya yakin jika kita punya iman, punya akidah, punya ilmu yang baik, insya Allah apa yang disampaikan perumpamaan-perumpamaan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam Al-Hadis, kita yakin dunia hanya sementara dan gak ada apa-apanya. Kita hidup bagaikan bunga kehidupan di dunia. Sesaat mengagumkan, tapi suatu ketika layu dan pasti akan musnah, mati. Di akhirat ingat, menanti dua. Ada azab yang pedih, yakni neraka. Ada karunia dan ampunan Allah, yakni surga. Mana yang Anda pilih, semuanya diserahkan kepada kita. Wallahu a'lam. Ibu jemaah sekalian, hari ini kita baru membahas tamsil kehidupan kita. Yakni tubuh kita. Insya Allah kita akan ketemu di bulan yang akan datang di waktu yang sama, karena tadi ini karena saya ada keperluan minta agak pagi. Untuk berikutnya tetap di waktu yang sama. Kita masih membahas tamsil kehidupan bagian kedua. Kita akan membahas tentang akidah. Kalau tadi tentang kehidupan tubuh kita, di mana kita hidup hanya sekali, seperti tanaman, ditanam, mengagumkan, mati. Kalau Allah mengumpamakan tentang akidah, Allah tidak menyebut tanaman nabat, yakni tanaman yang sekali tanam dihasilkan lalu mati. Tapi Allah akan menyebut dengan syajarah, pohon. Yang namanya pohon sekali tanam, tidak hanya sekali panen lalu mati, tapi terkadang bisa berulang-ulang. Tergantung siapa yang menanam, lalu pohon itu pohon apa, bagaimana buahnya. Insya Allah perumpamaan yang kedua ini kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada admin. Saya beri kesempatan 10 menit untuk bertanya jawab. Silakan. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustadz Susilo. Masya Allah ilmunya luar biasa. Menambah pencerahan dalam hidupnya. Insya Allah doakan kami Ustadz. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bisa kami praktekkan. Baik, untuk Ummahat. Silakan. Ya, yang ingin bertanya langsung saja dibuka mic-nya. 10 menit. Silakan. Ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, saya Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Silakan, tadi yang sudah sempat membuka mic-nya, teruskan. Agak putus-putus ya, Ustaz. Ya, sepertinya koneksinya kurang bagus. Silakan barangkali yang lain. Ya, baik. Ibu Sri, Afwan. Ya, baik. Ibu Sri, Afwan karena putus-putus, jadi Ustadz tidak mendengar dan kami pun tidak mendengar. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Ustadz mau bertanya. Silakan. Musiknya tapi masih bicara ya? Iya, tidak bisa di-unmute. Silakan yang mau bertanya, silakan tadi.
Ustadz, tadi kan perumpamaan hidup itu seperti air hujan yang menyirami tanaman. Kemudian kelamaan tumbuhan itu kering ya Ustadz, tapi atau bisa juga ditebas begitu saja kapan saja yang Allah kehendaki. Hari ini seperti Ustadz bilang tadi banyak yang masih berebut kekuasaan. Kemudian menyatakan berebut kebenaran Ustadz. Jadi misalnya seperti kejadian hari ini ya Ustadz dengan ditangkapnya mungkin Habib Rizik, mungkin dari golongan sana menuduh bahwa yang ahli kitab hanya belajar kitab, tapi kemudian dari ahli kitab mungkin ada yang saling mentahzir. Nah ini Ustadz, kita yang awam kadang-kadang butuh tokoh atau panutan gitu ya Ustadz. Bagaimana tipsnya supaya kita bisa membedakan yang hak dan yang batil itu, dan supaya tetap bisa berpegang teguh pada jalan yang lurus. Walaupun sebetulnya tadi Ustadz bilang kita juga seperti petani yang sudah terjawab ya Ustadz bahwa kita bisa harus bisa menyingkirkan hama-hamanya itu. Tapi tetap aja kita butuh teman, panutan gitu Ustadz. Bagaimana tipsnya Ustadz? Syukran, jazakallah khair. Jazakallah khair. Iya. Baik, Ibu begini. Memang sekali lagi, keutamaan orang yang berilmu, insya Allah itu jauh lebih baik. Mereka akan bisa menyaring mana hak, mana batil. Meskipun kita harus akui, tokoh yang Ibu sebutkan tidak semuanya salah. Ada kebenaran. Tetapi di samping kebenaran yang dia miliki juga ada kesalahan. Kesalahan cara menyampaikan, boleh jadi arogansi yang terlalu keras, selalu menentang, boleh jadi. Tapi oleh kubu yang mempercayai, pasti mereka sangat dipuji. Sudahlah, dalam hal seperti ini, kita nggak perlu terlalu berlebihan. Kalau kita memuji, jangan berlebihan dipuji, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kalau mencela, menghina, juga jangan terlalu cela dan hina. Boleh jadi ketika yang dihina, dicela itu dari sisi kebenarannya, ada kebenaran. Maka dalam hal ini, sebagai kita muthalib, orang-orang yang sedang belajar ilmu, alangkah baiknya banyak tawakuf, diam diri, sambil meresapi. Dan ingat, kita nggak diminta tanggung jawab atas perbuatan mereka. Mereka juga nggak diminta tanggung jawab tentang perbuatan kita. Seandainya kita berada di golongan yang lebih mencari belajar ilmu agama, mendalami ilmu agama, lebih baik untuk mengamalkan diri sendiri dulu. Lalu tidak ikuti ikatan kelompok mereka. Nanti mereka mencela kita. Kamu cuma kaji doang, pinter, nggak mau berjuang, dan seterusnya. Dah, nggak usah dibalas lagi. Biarlah nanti Allah yang menilai kita seperti apa. Karena nanti pasti kalau ada saling klaim, mereka merasa paling benar, nanti kita klaim kita paling benar, kelompok lain klaim lagi paling benar, sehingga klaim-klaim itulah yang menyebabkan Islam berpecah belah. Bukankah ini terjadi? Bukankah sekarang kita hadapi seperti itu? Dan memang Islam menjadi terpecah belah. Kenapa? Karena masing-masingnya yang berselisih. Seharusnya jangan berselisih, tapi sulit untuk kita tidak membuat berselisih. Kalau gitu kita pesan. Ingat pesan Allah. Yang paling utama kita adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti awali dari diri kita, perbaiki akidah kita, perbaiki ibadah kita, dan rangkul keluarga dekat kita untuk bersama-sama masuk surga. Adapun kita tidak mengikuti itu, ini, itu, dan seterusnya di luar sana, insya Allah yang seperti ini tidak akan memberatkan kita di akhirat nanti, di pertanyaan Allah nanti. Tapi kalau kita mengikuti ini pun silahkan jika Anda punya keyakinan. Yang terpenting tadi, jangan mudah saling menyalahkan, jangan mudah saling mengklaim saya paling benar, saya paling baik, lalu gampang menyalahkan orang. Yang seperti tidak ada hikmah. Saya sarankan kepada kita dan saya pribadi, semua yang mengikuti kajian ini dan siapapun, mari tengok dululah diri sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Karena ayat-ayat perintah tentang itu seperti itu Allah telah perintahkan. Bahkan Allah perintahkan di surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang paling dekat. Yang paling utama itu diri dan kerabat yang paling dekat dulu. Sebelum kita keluar, Anda harus tahu dulu ilmunya. Perbaiki dulu diri. Insya Allah nikmat.
Adapun orang mengatakan dia kan sedang berjuang, berjihad di jalan Allah, teriak dengan jihad, itu mujahidin. Itu penilaian manusia, semoga Allah menilai mereka adalah para mujahidin. Seandainya tidak, ya urusannya Allah dengan mereka. Kita jangan gampang mengklaim dia mujahidin, kita jangan gampang mengklaim dia itu sesungguhnya arogan. Jangan. Sudahlah, kita orang awam jangan banyak komen. Saya sarankan saya lagi, jangan banyak-banyak buka situs-situs yang isinya urusan dunia. Adalah kembali kepada urusan akhirat. Sibukkan diri kita dengan akhirat. Karena Rasul berpesan, apabila dalam keadaan hiruk pikuk seperti itu, menyendiri itu lebih baik, meskipun ketika menyendiri, Anda nggak makan apa-apa, kecuali hanya makan akar dimakan, yang penting di atas akidah. Wallahu alam, demikian yang sependapat dengan saya, amalkan, yang tidak sependapat dengan saya, silahkan. Kita akan tanggung jawab masing-masing. Wallahu alam, demikian Ibu. Baik Ustaz, jazakallah khair. Wa iya. Nah, Ustaz. Silakan, satu penanya lagi. Ya, Ibu Sri Haryanti ingin bertanya kembali. Tadi suaranya Afwan putus-putus. Tafadhol. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Pak Ustadz, dunia yang dikasih Allah ini kita mungkin sekitar berapa jam ini Pak Ustadz ya. Tapi kan itu sebagai modal kita untuk dapat akhirat. Ya. Jadi dunia itu bagaimana kita memanfaatkannya supaya itu kita dedikasikan untuk akhirat. Itu betul atau salah? Sehingga kita menggunakan dunia itu tidak terjerumus gitu ya. Tapi itu semua kita lakukan untuk akhirat semuanya Pak Ustadz. Betul atau tidak Pak Ustadz? Betul sekali Ibu. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dari Abu Hurairah, ad-dunya mal'unun. Dunia itu terlaknat. Ma fid dunya ma'lun. Semua yang ada di dunia itu terlaknat. Illa, kecuali man dzakarallah. Orang-orang yang berzikir kepada Allah. Maksudnya orang-orang yang ingat Allah, yang taat kepada Allah, itu nggak terlaknat. Tapi semua selain itu terlaknat. Maka yang hanya rebutan dunia terlaknat. Yang hanya ngumpulin harta terlaknat. Tapi orang-orang yang mengumpulkan harta untuk ketaatan, untuk zikrullah, untuk ibadah kepada Allah, itulah yang mulia. Pertanyaan Ibu ini insya Allah secara singkat jawabannya memang benar. Nah, di tamsil kehidupan yang kedua akan kita bahas secara mendalam dari pertanyaan Ibu. Karena itu berkaitan dengan akidah. Tamsil akidah. Yang kita bahas sekarang cuma tamsil kehidupan dunia yang fana yang pada kita ini. Apa yang harus kita lakukan selama kita hidup yang fana tadi yang sebentar? Itulah nanti pelajaran kita, tamsil kehidupan yang kedua. Insya Allah bulan depan Allah pertemukan kita. Insya Allah. Jazakumullah khair Pak Ustadz. Baik, Mbak Iya, sama-sama Ibu. Kalau begitu mungkin kami cukupkan. Semoga apa yang telah kita uraikan insya Allah membawa manfaat dan hikmah untuk kita semua. Semoga ini bermanfaat untuk bekal kehidupan kita sampai nanti kita memahami dan kita mengamalkan sebaik-baiknya dalam kehidupan dunia dan insya Allah bermanfaat sampai ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah tentu saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Ibu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Iya, sama-sama Umu. Saya pamit, saya live undur diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Mudah-mudahan bulan depan saya bisa ikut lagi. Syukur. Amin. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum, syukran Waalaikumsalam. Kajian yang Dan saya untuk yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.